Perkenalkan, nama saya Gary Hatlan dengan NIM akhir 117 dari kelas Geofisika C, Oceanografi C. Kali ini saya akan membahas tentang geolistik resistivitas yang saya kerjakan sebagai tugas UAS yang dimampu oleh dosen Pak Aris. Berikut adalah penjelasannya. Untuk geofisika sendiri itu resistivitas geofisika ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Nah, tujuannya itu untuk mencari resistivitas atau tahanan jenis atau bisa dibilang loh dari batuan. Metode ini menggunakan konsep dasarnya hukum Ohm sebenarnya dari yang akan menggambarkan hubungan antara tekanan arus dan resistensinya. Nah, ini berikut ada cara kerjanya di mana yang C1 dan C2 ini merupakan ektodanya. Nanti dari ini sumbernya akan memberikan daya ke C1 dan C2 ektodanya, yaitu nantinya untuk hasil nanti akan mengukur beda potensial melalui ektoda potensial ini di P1 dan P2-nya. Nah, nantinya tujuannya itu untuk mencari resistivitas di bawah tanah permukaan yang ada di bawah ini. Nah, nanti arus listrik yang bergerak ke arah sini yang berbentuk garis ini akan membentuk setengah bola. Nah, nantinya arus listrik nantinya akan bergerak ke segala arah, nantinya bisa ke arah kiri atau ke kanan atau ke bawah secara homogen dan isotropis. Dan nantinya akan tegak lurus dengan sumber dan juga arah injeksinya nantinya. Nah, ini adalah prinsip dasarnya. Kemudian ini adalah 4 konfigurasi elektrodanya di mana menggunakan scramble array, dipole array, Wiener array, dan Wiener Scramberger array. Nah, untuk penjelasannya itu Scramberger array itu untuk penggunaan survei resistivitas satu dimensi. Nah, nantinya untuk cara kerjanya itu ditempatkan secara teratur di mana elektroda tengah yang ada di tengah ini itu sebagai indikator, sedangkan yang lainnya itu referensinya. Nah, untuk konfigurasi elektroda ini kegunaannya untuk pergeseran dan penumpukan suatu batuan dari suatu resistensi batuan tersebut. Kemudian di dipole array ini cara kerjanya itu ada 2 elektroda yang berpasangan sebagai elektroda indikator, nantinya berpasangan satu dengan yang lain, sedangkan elektroda yang lainnya itu sebagai referensi. Nah, kegunaan untuk dipole array ini untuk aplikasinya itu untuk struktur hidrotermal dan struktur batuan yang mengandung air. Untuk Wiener array sendiri juga ini susunannya itu secara teratur sama dengan yang dipole. Elektroda tengah sebagai elektroda indikator, sedangkan yang lainnya itu sebagai referensi. Nantinya Wiener array itu kegunaannya untuk mendeteksi struktur batuan yang memiliki resistivitas rendah dan vertikalnya. Nah, untuk yang terakhir Wiener Scramberger array ini untuk mencari resolusi vertikal yang lebih baik dan efektif dalam suatu batuan yang memiliki resistivitas rendah. Yang kegunaannya untuk struktur hidrotermal yang mengandung air. Nah, ini ada survei geolistrik resistivitas alat-alatnya. Ada resistimeter, aku voltmeter, kabel penghubung untuk aku voltnya, yaitu GPS untuk penanda, worksheet. Nantinya ada aplikasi software seperti ArcGIS, Solver, Global Mapper. Nah, kesimpulan dari yang bisa kita dapatkan dari geolistrik resistivitas itu bisa dilakukan 2, yaitu mapping dan sounding. Mapping itu untuk variasi resistivitas lapisan bawah secara horizontal, sedangkan yang sounding itu untuk vertikal. Nah, untuk metode ini digunakan di kedalaman 0 sampai 1 meter. Oke, sekian dan terima kasih.